Jadi makanya di dalam rancangan undang-undang ketahanan keluarga yang kami usulkan ke Badan Legislasi itu bahwa negara bukan ikut campur, tapi negara harus memberikan perlindungan kepada keluarga. Jadi sebenarnya apa itu RUU PKS yang dibilang sulit oleh DPR RI? Ya, RUU penghapusan kekerasan seksual sebelumnya diusulkan oleh PDIP, PKB, dan PAN di DPR RI. Menurut saya yang paling itu adalah tentang pemahaman agama yang bias gender. Kami pemuda-pemuda dari DKI Jakarta mendukung Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Seberat 3 gram dibayar tunai. Kekerasan seksual terjadi ketika manusia tunduknya bukan pada Allah tapi pada libido seksualnya. Inilah suasana perayaan International Women's Day yang diperingati tanggal 8 Maret setiap tahunnya. Beragam isu dan persoalan perempuan diserukan untuk dipedulikan. Targetnya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan gender. Rakyat pasti menang, rakyat kita pasti akan menang. Gerakan Perempuan Indonesia memiliki sejarah panjang melintasi keragaman agama dan ideologi, tak terkecuali perempuan Muslim. Dengan latar belakang ideologi dan afiliasi politik yang berbeda, mereka turut memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan Indonesia. Depan mana? Oh iya. Oke, Mbak. Awal abad ke-20, organisasi-organisasi Islam di Indonesia terbentuk. Seperti Muhammadiyah pada tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama atau NU di tahun 1926. NU yang berciri tradisional saat ini adalah organisasi Muslim terbesar di Indonesia dan bahkan terbesar di dunia dengan jumlah pengikut tak kurang dari 79 juta orang. Sedangkan Muhammadiyah dengan karakter modernnya adalah organisasi Muslim terbesar kedua dengan jumlah pengikut 22,5 juta orang. NU dan Muhammadiyah saat ini tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu. Meski demikian, pengikut keduanya adalah basis massa partai-partai Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Selain partai-partai tersebut, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS juga memiliki basis massa kalangan Islam. PKS berdiri Juli 1998. Pasca gerakan reformasi berhasil menumbangkan Presiden Soeharto. Dengan 50 wakil di DPR RI periode tahun 2019 hingga 2024, maka peran politik PKS saat ini cukup signifikan. NU, Muhammadiyah, dan PKS adalah gerakan dakwah dengan karakter dan ideologi yang berbeda satu sama lain. NU memiliki paham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu gerakan untuk mewujudkan umat dengan karakter tawasud atau moderat, tawasun atau seimbang, dan tasamuh atau toleran, termasuk terhadap tradisi lokal di Indonesia. Karena itu pula, NU sering disebut sebagai Islam Nusantara.
Muhammadiyah adalah gerakan dakwah dan tajdid atau pembaharuan yang mendorong pemurnian ajaran Islam. Muhammadiyah juga mengembangkan pemikiran pada masalah sosial, budaya, ekonomi, dan politik untuk membangun Islam yang berkemajuan. Sementara sebagai partai politik, PKS meyakini bahwa Islam harus menjadi pedoman seluruh aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, budaya, bahkan hingga aspek kehidupan pribadi. PKS memperjuangkan peran politik Islam yang lebih kuat, sementara gagasan bahwa Islam harus dipisahkan dari politik menurut PKS adalah hal yang keliru. Dari masa ke masa, isu perempuan terus menjadi perhatian. Dalam peran, perjuangan, serta pemikirannya. Menurut saya yang paling itu adalah tentang pemahaman agama yang bias gender. Itu karena berdampak kepada sosial, ekonomi, harga diri seseorang gitu ya. Itu pemahaman agama ini sangat powerful membentuk seseorang. Dan itu kadang-kadang orang itu tidak begitu paham benar apa sih sebenarnya substansi daripada nilai yang disampaikan oleh teks itu gitu. Dia hanya menerima apa adanya. Nah, yang ketiga adalah perempuan berkemajuan, yaitu Aisyah ya. Majunya tidak hanya dalam pikiran, ibu-ibu, majunya juga di dalam perbuatan dan juga di dalam sikap. Jadi kalau pikiran, kalau sikap itu sudah lebih permanen ya, untuk menilai positif negatif. Kalau sudah perilaku, nah itu adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Karena pendidikan kita ini adalah pendidikan terintegrasi, kader ulama dan pemimpin berakhlak Qur'ani berwawasan kebangsaan. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan itu sama-sama sebagai makhluk Allah, sama-sama sebagai hamba Allah, dan sama-sama sebagai khalifatullah fil ard. Kalau perbedaan peran yang terkait dengan situasi, konteks, waktu itu sesuatu yang amat sangat bisa diterima dan bahkan diperlukan. Tetapi ketika pembedaan itu kemudian dibakukan menjadi ada makhluk nomor satu, ada makhluk nomor dua, maka sebetulnya Islam sendiri kan tidak menghendaki demikian. Anak-anak kerasan lagi diisolasi di bayi. Pak, damang Pak. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Yang saya pikir justru adalah bagaimana menumbuhkan sifat kepemimpinannya perempuan pada berbagai sektor. Itu yang menurut saya menjadi satu hal yang sangat penting. Karena misalnya kalau di PKS sendiri kita udah clear tadi kan, wal mu'minin wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'dhin. Artinya semua mesti bergerak. Bergerak untuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi PR besarnya adalah bagaimana membuat perempuan-perempuan di Indonesia, perempuan-perempuan muslim terutama, bagaimana mereka punya kapasitas-kapasitas yang baik gitu.
bisa memberikan hasil yang terbaik. Nah, yang juga didorong gini, kalau kita bicara soal guru, tenaga kependidikannya suka lupa. Hingga saat ini, budaya patriarki masih kuat berlaku di tatanan masyarakat Indonesia. Akibatnya perempuan lebih banyak ditempatkan untuk urusan domestik atau urusan rumah tangga saja. Suami saya dulu sangat patriarkal. Di tahun-tahun pertama menikah kami, anak kami itu ketika saya kerja gitu ya nggak ada yang dulang. Karena itu pekerjaan istri, gitu kata suami saya. Sampai kita pernah suatu saat awal-awal menikah itu ya sedikit agak konflik gitu ya. Kita itu salah satu khas feminis muslim, kalau ada perselisihan itu bagaimana kita lalu mengempower anggota keluarga itu. Enggak kemudian lalu pergi ya sudah kita cerai, bukan begitu gitu. Kita akan cari karena siapa tahu memang cara pandangnya berbeda, bacaannya berbeda kan begitu. Makan yuk makan apa ya? Kalau dalam rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam surah An-Nisa ayat ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Wa bima anfaqu min amwalihim. Al-ayah. Ya, nah ayat ini mengatakan bahwa laki-laki pemimpin perempuan, ini konteks rumah tangga ya, karena Allah telah memberikan kelebihan pada sebagian, ba'dhum kan, sebagian. Nah para mufassir menafsirkan ini sebagian laki-laki ala ba'din atas sebagian perempuan. Karena itu dalam Al-Quran sendiri mengatakan sebagian laki-laki atas sebagian yang lain. Nah, dan karena sebagian laki-laki itu memberikan nafkah. Nah, pertanyaannya, ketika dalam sebuah keluarga gitu ada laki-laki yang tidak memiliki kualitas kepemimpinan, gitu, tidak melindungi keluarganya, tidak memberi nafkah pada keluarganya, begitu. Sudah begitu dia melakukan KDRT, melakukan perselingkuhan, gitu, pergi nggak pulang-pulang, nah, misalnya seperti itu. Nah, tentu saja ini sudah masuk dalam radar Al-Quran. Tentu saja ya kepemimpinan ini ya tidak layak gitu untuk diberikan kepada siapapun yang tidak memenuhi kualifikasi seperti itu. Kalau misalnya mau menjadi seorang pemimpin ya berarti harus dipenuhi semua kualifikasi itu gitu. Bahwa di dalam keluarga ditentukan oleh Allah kepala keluarganya laki-laki, itu satu hal yang biasa aja sih menurut saya. Kan perlu ada penunjukan siapa, di mana, dan secara umum kan nggak bisa by case. Karena itu dalam Al-Quran maka Allah akan menyebutkan secara umum. Memasuki era reformasi, penghormatan terhadap peran dan hak perempuan Indonesia mendapat angin segar. Lembaga khusus seperti Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan berhasil dibentuk sejak awal reformasi tahun 1998. Dan majunya peran perempuan dibarengi pula dengan fenomena politik identitas yang makin menguat. Situasi inilah yang kemudian berpengaruh terhadap dinamika politik nasional, termasuk bagi kepentingan kelompok perempuan.
Komisi 8 belum sepakat soal pengertian definisi kekerasan seksual. Bagaimana rumit dan alotnya pembahasan undang-undang ini hingga akhirnya DPR bisa dikatakan menyerah? Masih dibahas, namun pembahasan menuai berbagai penolakan, bahkan muncul petisi terhadap RUU tersebut karena dianggap mendukung perzinahan. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS adalah perangkat hukum yang disiapkan untuk pencegahan, pemenuhan hak korban, hingga proses pemulihan korban kekerasan seksual. RUU ini masuk dalam program legislasi nasional prioritas atau Prolegnas pada Juni 2020. Pro kontra terjadi. Kelompok penentang menganggap RUU PKS mendukung adanya lesbian, gay, biseksual, dan transgender, serta melegalkan perzinaan. Partai Keadilan Sejahtera adalah satu partai yang menolak pengesahan RUU ini. Yang kita paham persoalan kekerasan seksual itu memang fakta dan nyata adanya begitu. Dan kita masih belum memiliki perangkat hukum yang mampu memberikan perlindungan sampai tuntas dan maksimal. Yang ada seringkali justru korban kekerasan seksual malah dikriminalisasi oleh undang-undang yang lain. Kami justru berpikirnya gini, ini sebenarnya nggak cukup kalau bilang kekerasan. Kalau kekerasan nanti tidak jelas definisinya, lebih baik kejahatan. Kejahatan seksual kan itu kan tindakan jahat kan sebenarnya. Kalau kejahatan nanti ada jelas hukumannya di dalam KUHP gitu. Nah itu lebih clear gitu. Kita bukannya tidak mau memberikan perlindungan kepada perempuan, betul kita harus memberikan perlindungan. Tapi tadi biar supaya tepat ya, dengan kejahatan harusnya dianggap sebagai sebuah kejahatan. Nah yang ada undang-undang sekarang kan belum ada satupun yang bicara pencegahan. Yang ada adalah pemidanaan seperti itu. Dan tapi pencegahannya siapa melakukan apa agar jangan terjadi. Dan kalau sudah terjadi ya hukumannya penjara gitu kan. Tapi undang-undang yang ada sekarang ini kan belum memberikan pendampingan pemulihan terhadap korban yang pendampingan pemulihan itu kemudian menjadi mandat negara. Kekerasan seksual terjadi ketika manusia tunduknya bukan pada Allah tapi pada libido seksualnya. Jadi ya secara agama ini juga menjadi mandat juga gitu ya. Sehingga kami menyatakan bahwa kita perlu undang-undang ini. Badan Legislasi DPR RI menerima usulan rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang diajukan untuk meningkatkan kesiapan keluarga Indonesia. Sementara RUU PKS masih jadi perdebatan, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerindra mengajukan RUU Ketahanan Keluarga. Pengusul rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga. Menurut para pengusungnya, RUU Ketahanan Keluarga adalah perlindungan bagi kehidupan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Dan ketahanan keluarga diperlukan guna mencapai ketahanan nasional. Kehadiran negara dalam menjamin. Kalau kami melihatnya nih, karena saya termasuk pengusul, jadi kalau keluarga di Indonesia itu kan dibiarkan tumbuh sendiri. Sementara ada regulasi-regulasi yang sebenarnya bukan mengokohkan keluarga, malah justru bisa menjatuhkan. Misalnya kebijakan impor. Ketika keluarga petani sudah menyiapkan, mereka kan sudah membayangkan, memperhitungkan dari panenan mereka, nanti mereka buat biaya sekolah, buat ini, buat itu. Begitu impor, harga jatuh, semua hilang.
bagaimana bisa menumbuhkan keluarga? Siapa yang akan melindungi keluarga-keluarga ini? Jadi makanya di dalam rancangan undang-undang ketahanan keluarga yang kami usulkan ke Badan Legislasi itu bahwa negara bukan ikut campur, tapi negara harus memberikan perlindungan kepada keluarga. Kalau enggak, keluarga kita hancur. Tumbuhnya ya terserah aja gitu. Jadi survival for the fittest gitu. Menurut kelompok penolak, RUU Ketahanan Keluarga diduga diajukan sebagai upaya menandingi dan menggeser pembahasan RUU PKS. RUU ini kemudian menjadi polemik baru di tengah masyarakat. Juli 2020, RUU PKS ditarik dari prolegnas prioritas. Sementara RUU Ketahanan Keluarga ditolak oleh 5 dari 9 fraksi yang ada di DPR. Sehingga pembahasannya pun dihentikan. Selanjutnya di tahun 2021, RUU PKS kembali masuk ke dalam prolegnas. Dalam proses selanjutnya, pada September 2021, Badan Legislasi mengubah namanya menjadi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS. Indonesia Tanpa Pacaran sendiri ini sudah memiliki sudah mendapat. Digagas pada 7 September 2015, Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran atau ITP menyasar kelompok usia muda 15 hingga 25 tahun. Menurut ITP, pacaran akan merusak prestasi belajar, boros uang, juga boros waktu. Selain itu, pacaran dianggap lebih baik menjurus pada praktik perzinahan. Mereka yang bergabung dalam gerakan ini menyatakan tidak akan pacaran dan menikah adalah jalan keluar menghindari perzinahan. Betapa banyak kasus perzinahan, betapa banyak kasus aborsi di luar nikah, ya. Betapa banyak juga kasus pembunuhan akibat MBA atau pacaran atau gara-gara pun diputusin bunuh diri segala macam. Nah, kita Indonesia Tanpa Pacaran berada di garis terdepan bersama mewujudkan Indonesia yang lebih berkah. Ya salah satunya dengan mewujudkan Indonesia Tanpa Pacaran. Orang nikah ditanya kesiapan menikahnya. Pacaran adalah perdebatan klasik di kalangan umat Islam. Karena itulah sejak awal kemunculannya, Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran menuai kontroversi. Pihak penentang menilai kampanye anti pacaran akan mendorong nikah muda. Karena gerakannya namanya Indonesia Tanpa Pacaran. Dalam mendekonstruksi peta jalan pendidikan. Ada sejumlah masyarakat yang melihat aktivitas seksual anak muda yang belum menikah itu meningkat, dan kemudian alasannya karena buat supaya lebih kenal dan lain sebagainya. Nah tentu kan kita nggak boleh melanggar ya rambu-rambu yang sudah jelas dalam agama. Karenanya kalaupun kemudian mereka melakukan semacam sebuah gerakan besar, saya pikir itu satu hal yang bagus gitu kan. Sering dari suara Aisyah itu meminta tulisan-tulisan saya, misalnya ketika ada gerakan Indonesia Tanpa Pacaran, misalnya kan. Lalu saya diminta bagaimana? Ya solusinya bagi saya sih bukan lalu menikah ya, bagaimana sexuality education itu diberikan gitu kepada anak-anak kita. Bagaimana kita untuk memberikan komunikasi yang asertif, mengenal juga tentang etika, budaya dan sebagainya itu, sehingga sexuality education yang komprehensif. Pendidikan seksualitas yang komprehensif, yang mana tidak hanya diajari tentang bagaimana organ tubuh dan fungsi, tapi juga etika, komunikasi, ya, lalu nilai-nilai agama itu juga kemudian disampaikan. Nah, itu kan di situ ketahuan, ada karena masalah ekonomi. Menjadi tantangan juga ini buat kita, karena hari ini misalnya di satu sisi kita sudah berhasil menaikkan usia batas minimal perkawinan lewat amandemen Undang-Undang Perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Tapi di sisi lain kemudian kampanye kawin muda begitu yang seolah-olah semuanya itu selesai hanya dengan ijab kabul begitu ya. Begitu ya, itu juga kan menjadi menguat. Begitu juga misalnya kampanye tentang poligami, misalnya kampanye tentang mengajak perempuan untuk masuk
ke wilayah domestik saja, itu juga sekarang ini menjadi semakin menguat gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami pemuda-pemuda dari DKI Jakarta mendukung gerakan Indonesia tanpa pacaran. Takbir, Allahu Akbar. Sejalan dengan gerakan Indonesia tanpa pacaran, menguat pula forum-forum ta'aruf. Ta'aruf adalah tata cara perkenalan yang islami bagi laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan pacaran, ta'aruf melarang pasangan untuk berduaan. Saat bertemu, mereka wajib didampingi oleh keluarga. Bila keduanya cocok saat ta'aruf, mereka dapat lanjut ke proses nazar atau mengikat janji, lalu khitbah atau pinangan, kemudian menikah. قبلت نكاح وتسويدها يمينة بنت شهرين على مهر مذكور نقدا. Saat ini forum-forum ta'aruf yang dilanjutkan dengan nikah massal sangat mudah dijumpai, terutama di kota-kota besar. Hayati binti Bapak Iman dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Gimana saksi? Cukup? Alhamdulillah. Anak-anak kita ini yang remaja khususnya muda-mudi ini sudah sangat luar biasa fitnahnya, yaitu apa? Pacaran. Ya, mereka itu adalah anak-anak muda yang nanti akan menggantikan posisi kita di masa depan. Ya, namun mereka tidak mengenal Islam dengan utuh karena budaya Barat itu terlalu santer ya, terlalu dominan di dalam kehidupan kita ini, sehingga mereka mengetahui bahwa untuk menuju pernikahan itu harus melalui dengan pacaran. Padahal itu tidak benar, ya, bahwa untuk menikah itu menuju jenjang pernikahan, berumah tangga itu tidak harus pacaran, justru kita harus ta'aruf, dan itulah ajaran Islam. Isu lain yang banyak menjadi perhatian di kalangan perempuan muslim adalah poligami. Ada yang menentang, ada juga yang mendukung dengan syarat tertentu. Kalau saya sih terima aja hukum Allah. Cuman kalau misalkan saya siap apa enggaknya, ya wallahu alam. Saya kan belum mengalami juga kan. Ya intinya sih saya tidak ingin menolak syariat Allah, gitu aja sih. Kalau dari saya sendiri, saya berpikir bahwa saya melihat kemampuan diri saya karena saya lebih mengenal kemampuan saya sendiri gitu. Jadi menurut saya kalau memang pun misalkan saya mampu, dan saya akan meminta izin baik-baik kepada istri saya gitu, nggak sembarangan, nggak serampangan, dan nggak semudah itu. Kalau di kita sih udah diobrolin dari awal. Dari awal tuh maksudnya gini, kalau mau nikah lagi bicara. Kenapa? Kalau pas meninggal, terus nggak tahu bahwa suaminya poligami, terus ternyata ada orang nangis-nangis gitu punya anak, ada anak kecil nangis, oh ini ternyata anaknya gitu. Jangan sampai anak yang ditinggalkan jadi berdosa karena tidak membagi waris. Jadi dosanya tuh, jadi anaknya kan yang jadi berdosa kan, karena dia tidak tahu kan orang. Sehingga kenapa dalam Islam tuh dibuka kan konteksnya adalah supaya clear bab-bab waris. Nanti bab perwalian, bab nikah, karena nasab kan itu urusannya gitu. Jadi kita sih sudah ngomong-ngomong gitu. Di dalam buku Menuju Tuntunan Keluarga Sakinah itu ada prinsip pernikahan Aisyah Muhammadiyah adalah monogami. Saya pikir itu sesuatu yang patut dibanggakan ya. Sudah sejak 2015 diputuskan bahwa pernikahan Aisyah Muhammadiyah itu monogami. Poligami tak hanya jadi perhatian kelompok-kelompok berlatar belakang Islam. Baik, sekarang baru kita masuk ke dalam topiknya. Di forum seperti ini pun, isu poligami dalam Islam juga topik hangat yang dibicarakan. Bapak saya poligami, dan dalam perjalanannya saya mengalami istilahnya konflik batin, di mana agama saya mengizinkan
apa ya, istilahnya mengizinkan opresi terhadap ibu saya atas nama agama gitu. Jadi gimana ya? Jadi saya bertolak belakang antara saya sebagai feminis yang harus memperjuangkan perempuan, sedangkan agama saya itu memperbolehkan poligami. Jadi kan nikahilah 1, 2, 3, 4. Asalkan kamu bisa berbuat adil, itu masih koma. Sesungguhnya manusia tidak bisa berbuat adil, koma, maka 1 saja. Gitu. Jadi titiknya itu di maka 1 saja. Gitu. Titiknya itu bukan di 4 itu tadi gitu. Titiknya itu di maka nikahilah 1 saja. Tapi biasanya dibaca itu nggak sampai titik nih. Di tengah-tengahnya itu aja gitu. Perjuangan kesetaraan gender di Indonesia terus bergerak maju, sekalipun masih harus menghadapi jalan panjang yang terjal. Selain kompetisi ideologi yang terjadi, konservatisme yang makin menguat juga akan menjadi tantangan tersendiri. Ya, di masyarakat kita tantangannya luar biasa ya, terutama misalnya sekarang meningkatnya polarisasi yang ada dan juga meningkatnya konservatifisme. Termasuk cara berpakaian di Indonesia, kemudian dakwah-dakwah WhatsApp yang sangat tekstual itu gitu loh. Dan juga kadang-kadang penceramah yang sudah kehabisan bahan, yang dibaca hanya informasi dari WhatsApp yang tidak ada analisisnya misalnya itu loh. Itu saya pikir tantangan tantangan yang luar biasa juga gitu. Yang jelas gini, titik ideologisnya jangan bertentangan sama aturan agama, itu penting kalau buat saya, itu mendasar banget. Nah, kita mau berbuat baik harus dengan niat baik, dengan cara yang baik gitu. Nah, udah, dan itu kebaikan yang saya pahami adalah yang sesuai dengan aturan agama. Tapi bukan berarti kemudian kita akan pada kita menyepakati bahwa kita tidak sepakat, itu bisa kan, yang kayak gitu kan. Bukan berarti kemudian jadi kontra bukan gitu, nggak begitu. Ya, kalau saya tuh tidak pernah berpikir semua yang berbeda itu asal berbeda lawan, saya tidak pernah berpikir begitu ya. Karena itu tadi, perbedaan itu ya sunnatullah. Maka yang paling penting adalah bagaimana semaksimal mungkin membangun dialog yang sifatnya positif, begitu, tidak emosional, begitu. Kemudian mencari titik temu. Pasti kok ada hal-hal yang akan menjadi titik temu gitu. Padahal yang menjadi titik temu ya ayo bareng-bareng. Tapi ketika memang ada hal yang tidak bisa dipertemukan ya bersepakat dalam perbedaan itu, tetapi kita bisa bersepakat pada prinsip-prinsip besar yang kita bisa sama-sama setujui.